Oke, sekarang saya lanjutkan kembali ke Kak Ambar. Silakan Kak Ambar. Ya, terima kasih Bu Mega. Iya, materinya luar biasa banget ya barusan yang disampaikan dari Bu Dede sama Kak Dede sama Kak Mega. Ini saya bingung Kak Dede, depannya Kakak tapi belakangnya Dede gimana nih? Iya betul ya, aku baru sadar. Ya nggak apa-apa. Iya, terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Di sini saya ingin coba melanjutkan sedikit ya. Sebelumnya perkenalkan saya Ambar dari SMA Negeri 4 Cimahi. Izin juga ikut sharing dengan Bapak Ibu semua. Ini kayaknya lagunya mati ya? Oke, nggak apa-apa. Tadi kan sama Bu Mega sudah dijelaskan tentang kenapa kita perlu menemukan motivasi internal. Karena kan motivasi eksternal itu sifatnya lebih ke jangka waktunya pendek ya. Kalau internal itu jangka panjang insya Allah. Nah, di sini ada beberapa tips, ada 10 tombol ajaib kalau kita menyebutnya ya. 10 tombol ajaib ini bisa kita press yang menanjak ke siswa, tidak perlu semuanya diaktifkan Bapak Ibu. Nanti bisa 2, 3, atau 4 yang Bapak Ibu merasa nyaman untuk mempres ke menekan tombolnya. Nah, bisa di sini. Yang pertama di sini ada kesenangan atau joy katanya. Apa sih yang membuat anak kita senang atau aktivitas tertentu? Ini tolong ada yang bocor ya. Bentar saya mute dulu. Oke. Nah, kesenangan apa yang membuat kita senang? Membuat siswa senang. Jadi sebelum menumbuhkan nyuruh kita belajar nih, ayo belajar, ayo belajar. Nah, kalau disuruh belajar siswa biasanya suka terpaksa gitu ya. Tapi kalau ditumbuhkan motivasinya dari dalam itu bisa kita mulai dengan menanyakan dulu kesenangannya anak apa. Misalnya dia senangnya main game. Di satu sisi memang ketika kita ngelihat siswa main game pasti kesel ya. Kamu tuh kayak nggak ada tugas aja main game mulu. Nah, tapi justru kita bisa memulai membangun koneksi tadi seperti yang disampaikan Bu Mega itu dengan menanyakan kesenangannya apa. Misalnya senangnya main game, oh game apa yang kamu suka? Gitu. Kenapa suka game itu? Memangnya jenisnya gimana? Nah, kita bisa ngorek explore dari situ dulu. Ya, jadi jangan antipati dulu nih sama kesukaan anak apa. Kalau udah antipati ditolak, otomatis kita juga kalau mau ngoreksi dia pasti ditolak. Jadi kita terima dulu dia, dengarkan dulu dia. Kalau dia sudah merasa didengarkan, kita akan lebih mudah buat menginput masukan-masukan atau motivasi lainnya, gitu ya. Nah, yang kedua, kebanggaan atau pride apa yang membuat anak merasa bangga dan keren. Nah, biasanya kebanggaan itu kan berbeda-beda. Anak itu mungkin, Bu, aku seneng game yang tadi nih. Aku ngerasa keren karena bisa menyelesaikan level ini dalam waktu 5 menit. Itu keren banget loh, Bu. Orang-orang paling cepat 8 menit. Aku bisa 5 menit bisa menyelesaikan level ini. Itu kan hal kecil, hal sepele, tapi bikin dia bangga. Kita angkat di situ, nggak apa-apa. Walaupun permainannya kita game, gitu ya, jauh dari akademik, tapi kita bisa masuk lewat situ. Jadi jangan antipati duluan anak main game itu dikatakan jelek aja. Nah, itu kekeliruan juga buat kita ya. Kalau sudah mengantipati duluan, tidak akan terkoneksi kita dengan siswa. Nah, yang ketiga, keingintahuan atau curiosity. Rasa ingin tahu apa yang bisa menggerakkannya. Nah, kira-kira apa sih yang dibuat penasaran oleh siswa itu, hal-hal yang ingin dia ketahui apa? Apakah tentang film, apakah tentang lagu, atau tentang game tadi, hal apapun yang dia merasa tertarik lebih ingin tahu banyak, nah, itu bisa kita juga bahan obrolan buat siswa. Karena kalau kita udah ngobrolnya enak, nyambung sama siswa, segala macam bisa diajak ngobrol nyambung, itu bonding kita sama siswa udah dapet. Kalau bonding udah dapet, kita mau ngoreksi apapun lebih mudah dan lebih bisa diterima oleh siswa. Gitu kan? Nah, itu tips-tipsnya ya, salah satunya nih. Tombol yang keempat yang bisa kita aktifkan juga, passion. Apa minat atau hobi yang senang dia lakukan. Yang senang dia lakukan, boleh olahraga, boleh hobi, boleh misalnya menggambar, boleh memasak. Kita explore lagi di situ. Hobinya apa? Kamu senang masak ya? Masak apa? Masakan Jepang misalnya. Oh, kenapa senang masakan Jepang atau senang masakan Korea? Karena saya senang film Korea misalnya. Nah, dari hobi itu pun kita bisa mengorek lebih lanjut. Kita bisa membangun koneksi lebih dalam lewat obrolan-obrolan yang sebenarnya tidak terlalu berat, tapi itu bisa membantu kita untuk mengkoneksikan kita dengan siswa.
Nah, selanjutnya, tujuan atau purpose yang akan didambakan atau dicita-citakan. Nah, dari cita-cita anak, kita bisa tanya, apa nih cita-citanya? Dia senang misalnya fotografi. Bu, aku senang foto-foto, lihat gambar pemandangan, foto langit, foto matahari ketutupan di backlight gitu kan. Itu kan dia udah seneng. Cita-citanya apa? Saya ingin jadi fotografer atau videografer atau vlogger atau konten kreator gitu ya. Jadi kan cita-cita anak sekarang itu udah luas ya. Kalau zaman dulu kita ditanya cita-citanya apa, Dek? Jadi dokter, tentara. Gitu. Anak sekarang enggak. Cita-cita kamu apa? Aku mau jadi vlogger, aku mau jadi konten kreator. Itu kita harus melek juga ke arah sana dan kita support dari cita-cita. Kita bisa mulai membahas pembahasan ini dengan siswa. Gitu. Yang keenam, itu kebutuhan atau need apa yang khusus apa ya, kebutuhan khusus apa yang dia siap berkorban untuk memenuhinya. Ya misalnya itu tadi, dia senang fotografi atau videografi. Dia sanggup untuk tidak jajan misalnya beberapa hari atau memangkas uang jajanannya untuk ditabung buat beli kamera. Kamera khusus untuk belajar fotografi. Berarti kan dia keinginan yang kuatnya itu dia menumbuhkan motivasi karena dia pengen jadi fotografer, dia rela loh berkorban nggak jajan. Di saat orang lain jajan makan ke sini nongkrong, kafe, beli makanan ini itu, dia rela menyimpan uang jajanannya buat beli foto. Nah, itu kan berarti motivasinya tumbuh kan. Nah, di situ juga kita bisa menumbuhkan, mendongkrak motivasinya dari dalam diri dia. Selanjutnya yang ketujuh, manfaat apa yang dianggap untuk yang bisa bermanfaat untuk dirinya. Kira-kira dari fotografi itu tadi, misalnya contoh, siswa senang memotret, bermanfaat nggak sih buat dia? Kalau dirasa bermanfaat, ya kita support di situ manfaatnya apa yang dirasakan. Kita bisa menyampaikan ide, menyampaikan suara hati, pikiran, pemikiran gitu kan, lewat sebuah gambar. Ya, ide-ide, kritisi, gagasan segala macam kita bisa lewat gambar. Apakah lewat gambar foto, apakah lewat video atau lewat lukisan dinding gitu ya, menyampaikan aspirasi. Ada nggak sih manfaatnya? Nah, kita bisa eksplor di situ juga. Yang selanjutnya tantangan atau challenge apa yang membuat mereka terpacu untuk menjalani tantangan itu. Nah, ini juga lumayan seru ya kalau buat menantang siswa gitu. Buat punya keinginan apa yang besar yang dirasa tidak mungkin, gitu ya, yang dirasa awalnya menjadi masalah, sesuatu yang kayaknya nggak mungkin bu aku jadi vlogger mah atau aku punya apa. Dan di situ kita buat challenge untuk anak. Gimana caranya dia bisa berani mengambil tindakan, berani melangkah gitu ya, yang asalnya dia cuman punya kepengen aja tapi dia nggak punya nyali gitu. Kita di situ supportnya untuk meyakinkan kamu bisa dan ini tantangan yang harus dilewati. Kamu punya dua kemungkinan berhasil atau gagal. Kalau kamu mencoba, kamu bisa punya dua kemungkinan berhasil atau gagal. Tapi kalau kamu tidak mencoba, kemungkinan kamu hanya satu, yaitu gagal. Kamu pilih yang mana? Nah, itu kita membangun adrenalin di diri siswa buat bisa berani menantang dirinya sendiri. Gitu ya. Memang tugas kita ini berat sekali Bapak Ibu. Yang ke-9, faith. Keyakinan positif dirinya yang membuat dia selalu optimis. Nah, ini juga kita perlu menumbuhkan keyakinan yang akan memberikan energi lebih untuk siswa-siswa kita. Karena kalau tanpa keyakinan, dia seringkali maju mundur untuk mencapai mimpinya. Yakinkan bahwa mimpinya itu bermanfaat untuk orang lain, mimpinya itu sangat mungkin direalisasi, dan kita bantu menunjukkan langkah-langkahnya, step-stepnya apa saja. Di situ kita harus hadir juga Bapak Ibu ya. Nah, yang tombol ajaib yang terakhir, makna atau meaning apa yang buat mereka merasa bermakna. Jadi jangan sampai setiap anak itu hanya formalitas mengerjakan tugas, hanya mengumpulkan tugas-tugas mingguan gitu ya, tanpa memberikan makna. Kita cuma ngasih tugas-tugas saja, kerjakan latihan soal bab 1, kerjakan soal latihan bab 2, tapi kita tidak menerapkan maknanya apa. Kenapa anak harus ngerjain tugas itu? Kenapa dia harus ngerjain tugas itu teh buat apa? Relate nggak sama cita-citanya? Relate nggak sama tujuannya, sama impiannya? Jadi kita pastikan ketika kita memberikan suatu perintah itu bahwa itu relate loh sama impianmu. Ini relate loh sama cita-citamu. Jangan sampai tugasnya itu yang justru hanya menjadikan formalitas saja bagi kita menyelesaikan tugas. Asal tanggung jawab selesai, masalah anak ngerti atau tidak, nggak, jangan seperti itu.
Kita pun harus belajar, bukan belajar materi, tapi belajar bagaimana mengapresiasi perasaan siswa. Jadi kan tadi kata siapa Kak Dede ya, kata Profesor Falik Bajar itu, guru yang berhenti belajar harus berhenti mengajar. Jadi memang kita harus sebagai guru pun terus belajar bagaimana memotivasi siswa salah satunya. Itu kan pembelajaran yang perlu terus kita lakukan. Nah, ini selanjutnya goal setting. Tujuan hidup, apa manfaatnya bagiku. Nah, itu yang itu tadi. Ketika kita ngasih materi ke siswa, berhubungan nggak nih sama goal-nya siswa, sama cita-citanya siswa. Cara mudah yang dapat kita lakukan untuk menemukan bakat dan minat anak, ini kita ramu menjadi konsep 4E namanya. Yang pertama, E-nya itu enjoy. Bapak Ibu bisa menuliskan aktivitas apa yang membuat peserta didik asyik melakukannya. Yang seru, yang menyenangkan. Karena kalau udah nggak seru, biasanya siswa juga malas. Boro-boro mau mendengarin nasihat, ikut aktivitasnya aja udah nggak seru gitu ya. Nah, yang kedua, easy. Easy itu mudah, aktivitas yang mudah dipelajari dan menguasainya apa. Yang mudah dikuasai oleh siswa. Nah, yang ketiga, excellent, aktivitas yang dilakukan dengan hasil di atas rata-rata. Setiap siswa punya kemampuan masing-masing yang unggul di bidang apa, mahir di bidang apa, kita poles di sana, kita pertajam di sana. Karena setiap siswa punya kualitas yang berbeda-beda ya, potensinya di mana bagusnya. Nah, yang keempat, earn, aktivitas yang memberikan manfaat. Tadi contoh yang suka fotografi tadi. Dia senang foto-foto, senang video-video, bermanfaat nggak buat dia? Mungkin dia bisa sambil punya sampingan, misalnya bisa buat jadi foto-foto prewedding, atau misalnya fotonya dijual ke flip pick. Itu anak muda sekarang kreatif sekali cara menggeluti hobi yang menghasilkan. Bahkan anak-anak SMA sekarang, mereka sudah melek literasi finansialnya ya. Jadi ketika hobi itu tidak hanya hobi untuk memuaskan batin, tapi juga memberikan manfaat. Ya, mungkin salah satunya bisa memberikan manfaat secara ekonomi. Nah, setelah tadi beberapa materi yang disampaikan dari Kak Dede dan Kak Mega, nah diharapkan setelah program pendampingan ini, harapannya adalah 65% siswa mau dan mampu menyelesaikan tugas yang tertinggal. Saya yakin bukan hanya di sekolah saya aja, banyak siswa yang tugasnya tertinggal, bahkan bukan sekedar tertinggal ya, tinggalin pisan gitu ya, jauh sekali, tinggalin pisan. Bahkan ada yang mungkin sama sekali tidak pernah mengerjakan tugas selama 1 semester, gitu ya, tapi terpaksa harus diluluskan gitu ya. Saya mungkin di sekolah Bapak Ibu juga sama ya seperti itu, dilemanya seperti itu. Dan harapan yang lain adalah siswa memiliki rasa percaya diri. Nah, percaya diri ini juga penting ya, mungkin dia punya masalah di rumahnya gunung es tadi, mungkin dia sudah mengalami kekerasan seksual abuse oleh orang tuanya atau pamannya, mungkin dia punya gunung es permasalahan sebelum berangkat ke sekolah itu dia habis digamparin ibunya, kita nggak tahu, sedangkan kita memaksakan diri sebagai guru, ketika siswa hadir di kelas itu, kamu harus sudah siap belajar ya, sedangkan kita tidak melek gitu kondisi siswa, mungkin dia lagi sedih, dia mungkin lagi marah, lagi kecewa sama orang tuanya, sekarang nyampe ke sekolah dipaksa harus belajar, nggak ada yang ngertiin aku gitu. Jangan sampai siswa merasa nggak punya teman buat berbagi. Nah, dan di sini membuat tujuan dengan happy, goal setting tadi dengan happy. Nah, harus bahagia. Salah satu tujuan kalau di bimbingan dan konseling itu ya, itu konseling yang bahagia. Kenapa harus bahagia? Kalau kita sudah bahagia, kita akan mudah menyerap informasi apapun. Siswa juga sama. Kalau siswa sudah bahagia, mau diberi arahan apapun, perintah apapun, akan lebih mudah menyerap. Ya. Jadi pastikan siswa kita bahagia ketika hadir di sekolah. Hadir utuh, sadar penuh. Bukan hanya fisiknya hadir di sekolah, tapi hatinya, pikirannya masih mikirin yang ada di rumah. Tadi ibu saya menggampar saya. Nah, terbayang, dan kita harus aware sama hal-hal seperti itu. Dan juga tumbuh motivasi internal yang akan bertahan dalam jangka panjang. Nah, ini memang motivasi internal itu perlu ditumbuhkan karena bertahan dalam jangka panjang. Berbeda dengan motivasi eksternal itu digebrak-gebrak sama guru gitu. Ayo kamu disiplin, ayo kamu rajin, ayo kamu begini, ayo kamu begitu. Itu eksternal ya. Mungkin iya dia anak akan disiplin, akan rajin gitu ya, tapi bertahannya tidak akan lama, mungkin seminggu 2 minggu atau paling lama sebulan.
Tapi kalau motivasinya internal, dari tadi yang 10 tombol tadi, yang bisa kita aktifkan, itu biasanya bertahan dalam jangka panjang. Dan dia akan lebih ulet menggelutinya. Dan selanjutnya, harapannya setelah pendampingan ini yaitu 35% berkurangnya kecemasan, rasa khawatir, dan rasa ragu, serta dalam belajar juga rilis emosi nih Bapak Ibu. Saya akan borderline yang rilis emosi. Kenapa siswa perlu rilis emosi? Dan bahkan kita pun guru harus rilis emosi. Ya, artinya kita harus mengeluarkan emosi, emosi negatif. Kenapa perlu dikeluarkan? Seperti halnya buang air besar, maaf ya Bapak Ibu ya. Seperti halnya buang air kecil, seperti halnya buang angin, segala sesuatu yang tidak diperlukan oleh tubuh harus dikeluarkan, harus dibuang. Karena kalau tidak dibuang, bayangin Bapak Ibu tidak BAB seminggu. Bagaimana rasanya Bu Dede kalau tidak BAB seminggu ya? Terbayang itu sakitnya kayak apa. Atau tidak buang air kecil seharian penuh saja. Dari pagi sampai malam mau bangun lagi tidak pipis. Nah, itu bisa dampaknya bisa gangguan saluran kemih. Bahkan ada yang sampai kasus kematian gara-gara nahan kencing ya. Ikut lomba nahan pipis terlama akhirnya dia meninggal. Zat-zat yang di dalam tubuh yang sudah tidak digunakan harus dirilis, baik yang fisik maupun yang psikis. Begitupun emosi, kita di dalam diri kita punya emosi positif, punya emosi negatif. Dan yang harus dikeluarkan adalah rilis emosi negatif. Jadi kita ketika marah, ketika kesal, ketika sedih, kita pun harus rilis. Karena apa? Kalau nggak rilis, itu nanti biasanya yang ketumplekan itu siswa. Kita kesal di rumah, lagi berantem sama pasangan misalnya, nggak rilis, tiba-tiba masuk kelas lihat ada anak yang gondrong, kepantik sedikit, padahal kita di rumah udah bawa gunung es. Nah, kepantik sedikit, akhirnya yang kena marah, yang kena bentak, ya siswa. Padahal kesalahan siswa hanya sedikit dan masih bisa ditolerir. Tapi karena kita belum rilis emosi, akhirnya siswa yang jadi korbannya. Nah, itu sering kali kita lakukan, itu kita jangan sampai zolim seperti itu ya Bapak Ibu. Karena apa kesebutannya? Ketika tumplak buntut maung itu nggak enak ya, mepes keyang gitu namanya ya, marahnya ke siapa, menumpahkannya ke siapa. Nah, kita juga harus rilis. Tadi kata Bu Mega, sebelum kita mengurusi siswa, kita juga harus selesai diri kita, harus bahagia dulu. Kitanya harus tenang dulu, harus rileks dulu. Jadi nanti Bapak Ibu sebelum masuk gerbang sekolah, kalau kesel di rumah, punya marah sama orang rumah, diam dulu di gerbang kelas, di depan sekolah, buang dulu, simpan dulu. Rilis dulu, baru masuk gerbang sekolah, hadapi siswa dengan senyuman terbaik. Gitu. Memang berat ya, kita bukan malaikat punya masa, iya betul. Tapi bagi mereka, siswa kita itu adalah orang tua kedua di sekolahnya setelah orang tuanya. Kalau orang tuanya udah marah-marahin dia, di sekolah kita tambah marah-marah, dia mau lari kemana? Dia pasti cari pelarian ke tempat yang nyaman. Iya, kalau pelariannya ke tempatnya yang tepat. Kalau pelariannya ke tempat yang kurang baik, yang negatif, dia akan terjerumus pada hal buruk. Dan kita ikut menjadi dosa Bapak Ibu kalau seperti itu, karena kita membiarkan anak lari ke arah yang tidak sebaiknya, karena tidak kita bina, tidak kita dampingi. Nah, selanjutnya, ini untuk strategi persiapan tatap muka kita ke depannya Bapak Ibu. Nah, jadi strateginya di minggu pertama itu kita persiapan pembelajaran. Nah, pas pertama masuk PTM itu nanti insya Allah kita tanggal 6, kalau untuk Cimahi tanggal 8 untuk Bandung, kita persiapan pembelajaran dulu. Jangan langsung pas pertama masuk, langsung, ayo hari ini buka halaman bab 3. Baca, kerjakan soal latihan. Anak siswa baru masuk, seragam juga baru dipakai, mungkin ini untuk yang kelas 11, dan selama kelas 10 belum pernah dipakai, langsung ngerjain tugas apa ini teh. Takutnya ada lag gitu. Kalau komputer tema ngehang dulu gitu. Tiba-tiba baru masuk suruh belajar. Jangan seperti itu, kita persiapan dulu. Kita lakukan teknik-teknik yang tadi sudah Bu Mega sampaikan, yang look, listen, yang satu lagi apa, link gitu ya. Boleh kita praktekkan dulu, dengarkan dulu. Nah, di minggu kedua ini pendampingan disisipkan di kegiatan pembelajaran. Nah, materi-materi tadi yang disampaikan oleh Bu Mega, itu kita sisipkan dalam kegiatan pembelajaran. Di materi pembelajaran, mapel yang kita bawakan, yang berikan kepada siswa, kita sisipkan materi pendampingan ini. Yang cara menumbuhkan motivasi internal tadi, 10 tombol tadi yang bisa kita aktifkan. Karena kan bayangkan siswa itu setahun setengah di rumah dengan gaya belajar yang berbeda, tiba-tiba masuk kelas dengan new normal yang baru, jangan sampai kaget.
ya. Nah, minggu ketiga itu penguatan pendampingan setiap pembelajaran. Jadi di minggu ke-1, kedua, ketiga ini kita masih persiapan pendampingan pembelajaran. Jangan terlalu difokuskan kepada materi pembelajaran karena itu tadi kita pun mungkin akan kaget, siswa juga akan kaget, ya. Yang minggu keempat, peserta didik mulai menyesuaikan diri dengan adaptasi kebiasaan baru. Kebiasaan-kebiasaan baru apa yang diterapkan mungkin kita dimulai dari minggu 1, 2, 3 ini. Kita nggak bisa langsung pas pertama masuk langsung semuanya seolah baik-baik saja, semuanya normal-normal saja dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa gitu. Kita tuh sudah melewati suatu lembah dan tebing yang tinggi itu gini ya, grafiknya selama 1,5 tahun ini. Kita sekarang mulai menapaki diri harus kalem gitu, jangan gugulutukan nanti bahaya untuk psikis siswa. Nah, ini evaluasi dan tindak lanjut. Juga kita perlu laksanakan apa sih yang harus dilakukan. Yang pertama, penguatan komunikasi. Jangan sampai kita lost kontak sama siswa. Komunikasi yang tadi, yang komunikasi efektif tadi ya yang sudah disampaikan Bu Mega itu perlu dijalankan. Prinsipnya koneksi sebelum koreksi. Jadi sebelum kita ngasih tahuan, kamu rambutnya gondrong, benerin dong. Sebelum kayak gitu, komunikasi dulu, terkoneksi dulu hati kita sama siswa, baru Ibu sedih deh lihat kamu rambutnya gondrong. Ibu sih pengennya rambutnya nanti besok udah rapi ya, udah ganteng gitu. Jadi bahasa cara menyampaikannya harus berbeda gitu. Karena ini udah kita AKB-nya tuh beda banget sama yang sebelumnya. Nah, dan ini peran teman sebaya ya Bapak Ibu. Kalau anak SD bermasalah pelajarannya, yang dipanggil adalah orang tuanya. Tapi kalau kita anak SMA usia remaja bermasalah, yang perlu kita libatkan adalah teman sebayanya. Karena biasanya anak itu lebih banyak curhat ke temannya, bukan ke orang tuanya, bukan ke gurunya. Jadi kita perlu melibatkan teman sebaya. Anak itu, anak SMA, anak remaja, biasanya banyak terbuka mengenai hal-hal kecil sekalipun kepada temannya, bukan kepada orang tuanya. Jadi kita perlu melibatkan peran teman sebaya di sini. Ada masalah apa, punya keluhan pribadi apa, yang nggak dia berani ceritakan sama kita sebagai gurunya, kita bisa korek lewat peran teman sebaya. Nah, ini pihak-pihak yang terkait dalam program pendampingan ini. Yang pertama, kepala sekolah dan wakasek. Nah, tentu saja karena kepala sekolah dan wakasek ya Bapak Ibu di sini memiliki peranan penting dalam menentukan kebijakan. Ya, bagaimana apakah kegiatan pendampingan ini perlu disupport, memberikan efek baik, atau mau gimana. Ya. Lalu guru mapel juga wali kelas, kemudian guru BK dan peer guidance teman sebaya tadi ya. Kalau kita perlu link boleh panggil dokter, konselor atau psikolog. Dan juga orang tua atau wali siswa tentu saja orang tua sangat berperan juga di sini karena pendidikan utama dan pertama itu keluarga orang tua. Kita di sekolah hanya sebagai pendamping, jadi orang tua perlu dilibatkan. Meskipun orang tua sekarang banyak yang menyerahkan seolah-olah menyerahkan seluruh pendidikan anak itu kepada sekolah. Padahal pendidik utama dalam menumbuhkan karakter itu orang tua. Tapi sekarang orang tua banyak yang menyerahkan sepenuhnya kepada guru. Dan sekarang ternyata pendidikan dikembalikan lagi ke rumah, orang tua merasa sendiri ya, kewalahan ternyata menumbuhkan karakter anak itu susah. Sulit sekali. Nah, ini beberapa alternatif nanti ya kita hybrid learning di pra pembelajaran. Kita ada sebagian multimedia, ada sebagian tatap muka, ada sebagian menggunakan aplikasi di handphone. Di multimedia bisa kita tetap gunakan Zoom Meet, yang sekarang kita gunakan, juga Google Meet, dan WA Group. Nah, Bapak Ibu, untuk informasi sekarang WA Group sudah bisa seperti Zoom. Ya, Bapak Ibu yang belum menginstal mengupdate aplikasi terbaru WA Group, itu di WA Group sekarang sudah bisa seperti Zoom. Jadi bisa kurang lebih sampai 30 siswa kita video call. Selama ini mungkin ada kendala siswa yang alasan, Bu, aku nggak ikut Zoom ya, karena aku aplikasinya udah kebanyakan HP-nya lemot. Bu, aku nggak punya Google Meet karena aplikasi HP aku udah lemot. Jadi sekarang di WA Group pun bisa kita menggunakan aplikasi seperti tatap muka seperti ini. Ya, jangan lagi beralasan siswa selagi dia bisa dihubungi di WA, berarti dia bisa ikut virtual meeting seperti ini lewat WA Group. Bapak Ibu silahkan di-update WA-nya. Iya. Nah, tatap muka satu kelas dibatasi jumlah muridnya dengan prokes yang ketat. Kalau tidak salah, kita itu diberi kesempatan untuk sehari maksimal 3 jam pertemuan tatap muka.
dengan jumlahnya maksimal 50%. Ya. Lalu mobile app juga sama Zoom, Google Meet, sama WA Group. Nah ini Bapak Ibu, saya untuk menyiram hati kita yang mungkin sudah kering ya, yang sudah capek selama 1,5 tahun ini, melewati pandemi berkepanjangan yang tidak tahu sampai kapan. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan, kejadian buruk yang menimpa tidak selalu berarti jelek. Sebaliknya kejadian menyenangkan tidak pula selalu indah. Jadi mungkin pandemi ini sepintas mungkin buruk, jelek ya buat kita. Tapi di balik itu insya Allah, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik untuk kita. Banyak makna terkandung di dalamnya. Bapak Ibu yang asalnya mungkin bekerja menghabiskan waktu di sekolah, tapi sekarang lebih menghabiskan waktu di rumah, dan ada hikmah di balik itu semua. Kita bisa lebih dekat dengan keluarga, dekat dengan anak, dan bisa memberikan pendidikan langsung kepada anak-anak kita. Dan seorang ahli hikmah berkata, banyak kenikmatan yang dilipat di antara taring-taring bencana. Banyak kegembiraan yang menghadap arah di mana di sana beberapa musibah telah menanti. Maka bersabarlah atas beberapa ujian yang terjadi di masa-masamu, karena segala sesuatu itu ada hikmah. Setiap kesusahan itu ada kegembiraan. Fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Jadi setiap satu kesulitan yang kita hadapi, Allah sudah menghadirkan 2 kemudahan. Dan yakin setiap kesulitan ada kemudahan. Jadi kadang kita saat mengalami kesulitan dalam hidup gitu ya, menghadapi siswa, kita seringkali merasa langsung, udahlah. Padahal di satu kesulitan itu diiringinya 2 kemudahan. Dan kita harus yakin dan bersabar, insya Allah semuanya yang terbaik untuk kita. Baik Bapak Ibu, sudah cukup waktunya mungkin ya. Saya minta untuk meramaikan di kolom chat lagi, kira-kira apa yang Bapak Ibu rasakan. Satu kata dari pertemuan kita hari ini. Boleh Bapak Ibu di-share di kolom chatnya. Yang dirasakan oleh Bapak Ibu apa? Setelah mendengarkan semua permasalahan yang terjadi di sekolah kita, yang berbekas di pikiran Bapak Ibu apa? Oke, mantap, luar biasa, optimis, fresh, semangat, subhanallah, semangat, cerah, mantap, ya hurufnya caps lock semua, menginspirasi, inspiratif, cerah, mantap, keren, 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 self reminder, betul, ini self reminder buat kita semua. Bukan hanya untuk Bapak Ibu, tapi untuk saya pribadi, ini saya merefresh kembali ingatan saya biar, oh saya sebagai guru. Guru itu bukan hanya mendidik, tapi juga mengajar. Bukan hanya memberikan materi, tapi juga memberikan keteladanan. Ya Bapak Ibu, terbaik, semangat, materi siap, ntar dikoordinasikan, siap. Luar biasa, terima kasih, mantap ilmunya. Nantang, celeng, mantul katanya, mantap, betul. Bapak Ibu, insya Allah semoga pertemuan kita hari ini, apapun yang terjadi, nanti bagaimanapun kondisi siswa kita ketika masuk sekolah, ketika PTM, Bapak Ibu terima aja dulu, meskipun rambutnya nanti ada yang gondrong, diwarnain, kukunya panjang, bajunya keluar, pakai gelang segala macam, berantakan, kita terima aja dulu, kita raih dulu mereka, kita sambut mereka dulu, jangan lupa koneksikan hati kita dengan mereka dulu, sebelum mengkoreksi, sebelum memberikan nasihat apapun. Apapun yang terjadi nanti, Bapak Ibu, kita harus tetap menghadapi ini dengan senyuman. Kata. Boleh nyanyi? Senyuman terjadi. Jadi harus senyum, Bapak Ibu ya. Senyum dong, senyum terbaik Ya. Bapak dan Ibu. Boleh dibuka kameranya semuanya ya, sambil nyanyi boleh. Kita punya waktu 2 menit lah buat nyanyi. Nah, sambil kelihatan kan. Ayo Pak Ardi, boleh nyanyi Pak Ardi? Bu Siti, nah ya. Pak Cucu Hidayat. Oh, senyum. Pak ya. Pak Yaya nanti disambung dulu sama ada sesi tanya jawab baru sama. Konser virtual, betul. Bu Ani, kapan lagi bernyanyi Bu? Ya, Bu Ani, Bu Ani boleh. tangannya udah luar biasa. Ibu Ani, Mana, silakan Ran? untuk berdiri. SMA 6.
Siap, belum siap. terlihat senyumnya Pak Farhana, senyum terbaik Pak Farhan, mantap. Nanti kayaknya keadaan di foto ya biar terlihat senyumnya. Boleh sambil difoto Bu Danti ya, ini ngomong open cam semua. Bu Teti juga. Dalam hati kayaknya Bu Tetinya. Wah, Ibu Rini, Kak Rini, dari SMA. Mantap, wah, mantap sekali Kak Rini. Kak Ida, ayo Kak Ida. Bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, tetaplah sudah. Sehat Bapak. Tak ada yang bisa merubah Bu Ai semangat selalu nih. Mantap. Ayo si Ayang duduk sini Pak. Relakanlah saja Ibu Rini dari Santa Maria. bahwa semua Ya PTN-nya Bu ya. Ya. Semoga diusahakan. Lanjut Bu, belajar lagi Bu. Nikmati lagunya dulu, udah bisa nyanyinya. menyerahlah untuk menang. Nuhun kakak-kakak kata Bu Hani. Baik, mungkin dari pemateri dari Trio AMD, Amdas, dan Ibu Mega juga Ibu Dede. Terima kasih materi dari kami. Saya kembalikan kepada Ibu pembawa acara kita, Ibu Dede. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bu Danti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada AMD, trio AMD kita. Materinya sangat luar biasa, pemaparan dan diskusi yang luar biasa yang sehingga kita bisa mendapatkan banyak bekal ya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sebelum mengakhiri acara pada siang ini ada satu dua patah kata dari Pak Nanang yang mungkin bisa menjadi motivasi tambahan untuk Bapak Ibu semua. Boleh Pak Nanang untuk penutupan dan kesimpulan kegiatan kita hari ini. Terima kasih Bu Danti. Bu Danti ini mirip Bu Mega ya, adik kakak sama Bu Mega. Alhamdulillah, baran banget gitu. Baik Bapak dan Ibu para wakasek kurikulum dan guru BK, inilah gagasan kita, ini inovasi kita. Mohon saya titip kembangkan di sekolah masing-masing pola-pola pembelajaran seperti penguatan guru BK, penguatan karakter adalah bagian yang harus diutamakan satuan pendidikan. Untuk itu terima kasih atas perhatian semuanya dapat hadir sampai akhir. Mudah-mudahan acara ini, kegiatan ini bermanfaat, memberikan manfaat dan memberikan penguatan dalam hal kita menyambut pembelajaran tatap muka. Satu yang paling saya utamakan, mohon titip, release emotion. Itu siapkan pagar, karung di depan pagar, simpan permasalahan di situ. Kalau perlu beri nama satu guru, satu karung untuk menyimpan permasalahan sebelum masuk ke kampus sekolah masing-masing. Terima kasih. Diakhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Waalaikumsalam Panana. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga kepada trio AMD Sananang yang menyelenggarakan acara ini. Mungkin sebelum kita tutup, izinkan kami mendokumentasikan terlebih dahulu kegiatan ini. Di sini ada 3 slide ya. Mungkin saya akan foto satu persatu. Silahkan dibuka kameranya agar kita